Lilara adalah perhiasan yang lahir dari cerita. Mutiara barok yang tak sempurna tapi justru menyimpan banyak keindahan dan juga kekuatan. Lilara berfokus pada 3 hal. Pertama, pemberdayaan perempuan. Kedua, bekerja sama dengan pengrajin dan petambak lokal. Ketiga, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lilara mengingatkan setiap perempuan Indonesia bahwa kamu baik-baik saja dalam ketidaksempurnaan. Kamu juga bisa tampil percaya diri dengan perhiasan dari Lilara dengan mengklaim voucher diskon spesial dengan kode PULIH925 sekarang. Ya, itu dia video singkat tentang Lilara. Jadi Lilara itu fokus pada pemberdayaan perempuan dan ingin gimana perempuan itu bisa menjadi lebih percaya diri dalam ketidaksempurnaan yang dimiliki. Selain itu, selanjutnya kita bisa uh, next sebagai peserta webinar ini, Bunda-bunda dan kakak-kakak semua itu bakal mendapatkan beberapa benefit nih. Yang pertama, ada rekaman webinar yang bisa diakses kapan aja, bisa dinonton ulang kapanpun, entah besok atau lusa itu bisa. Kemudian yang kedua, ada kode voucher diskon produk khusus peserta yang hadir dalam webinar malam ini. Dan yang ketiga, kesempatan untuk bertanya via WhatsApp dengan tim kami dan juga narasumber selama 1 minggu penuh. Nah, sebelum kita lanjut ya ke perkenalan narasumber, saya mau tanya dulu, mau cek-cek dulu, ingin tahu nih, yang hadir malam ini asalnya dari daerah mana aja ya? Boleh di kolom chat, dari mana aja nih? Semarang, Makassar, Jaksel. Wah, wah ada yang di Flores juga. Cirebon, Kak, Padang. Beragam ya, beragam banget. Jatim, Lombok. Ya, Lombok, kita satu kota nih. Gresik. Ya, banyak banget ternyata yang hadir dari berbagai wilayah, berbagai daerah, hadir untuk webinar malam hari ini mungkin ingin menyembuhkan beberapa luka atau belajar menerima luka-luka yang selama ini terpendam gitu ya. Tanpa berlama-lama, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Udah kenal bisa jadi tempat curhat. Nah, supaya lebih nyambung, mari kita kenalan dulu dengan narasumber hari ini, yaitu Dr. Ayu Nuzulia Putri SPKJ. Dr. Ayu sudah hadir ya? Oke, nah beliau adalah seorang psikiater lulusan kedokteran jiwa Universitas Erlangga. Berpraktik di RSUD Husada Prima, Rumah Sakit Kartini Mojosari, dan praktik online juga di Halodoc. Mungkin udah banyak yang kenal juga dengan Halodoc. Kemudian beliau juga aktif dalam edukasi kesehatan mental melalui seminar, penyuluhan, dan media publik, serta memiliki berbagai publikasi ilmiah seperti terapi keluarga juga. Dan tentu saja beliau berpengalaman dalam mendampingi masyarakat menghadapi stigma, trauma, dan juga pemulihan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja mari kita sambut narasumber kita hari ini, Dr. Ayu Nuzulia Putri. Kepada Dr. Ayu, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak. Suara saya sudah cukup terdengar ya. Oke. Ah, Oke, saya bisa open video atau full saja? Karena saya harus. Oke. Assalamualaikum sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh ya untuk hostnya dibantu. Soalnya tidak bisa membuka video ini. Oke. Oke. Oke, tema malam ini adalah bersahabat dengan luka, pulih tanpa derita. Oke, oke, next. Ini kurikulum vitae tadi yang sudah diperkenalkan ya. Jadi home base saya memang ada di Surabaya, tetapi saya prakteknya di antar kota dalam Jawa Timur. Kalau online ada di Halodoc. Kita sepakati dulu bahwa pulih dari luka itu bukan berarti melupakan. Nah, karena yang namanya memori itu akan selalu teringat oleh kita. Jadi, kecuali kita amnesia ya. Kalau kita amnesia itu kemungkinan bisa menyebabkan kita lupa dengan kenangan itu.
Yang kita katakan pulih dari luka adalah luka itu tetap ada, kita tetap bisa mengingatnya. Tetapi emosi yang dirasakan ketika mengingat luka itu menjadi tidak marah, tidak sedih, atau mungkin kita tidak berperilaku impulsif. Oke. Pendahuluannya. Jadi di sini mungkin saya banyak berita ya bahwa ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu. Nah, sedangkan kalau secara logika pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu itu rasanya nggak masuk akal ya. Kok bisa ibu itu membunuh seorang anak? Nah, mungkin ada terjadi trauma di masa lalu yang dialami oleh ibu itu sehingga tanpa dia sadari, dia membawa luka tersebut sampai saat ini. Yang ada akhirnya ketika ada faktor stresor atau masalah, yang terjadi adalah ibu itu dalam tanda kutip melampiaskannya tidak sehat. Akhirnya bisa terjadi pembunuhan. Itu kenapa mungkin Lilara mengangkat topik pulih dari luka ini sehingga diharapkan kita dapat memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sehingga kita bisa meregulasi emosi tersebut lebih baik lagi. Oke, memahami luka. Jadi apa sih luka batin itu? Yakni reaksi emosional dan psikologis terhadap peristiwa yang sangat menyakitkan atau mengancam, seperti kehilangan, kekerasan, atau bencana. Nah, reaksi emosional atau psikologis tiap orang ini beda-beda. Ada kalanya reaksi emosional ini dipicu karena adanya pola asuh ataupun lingkungan. Anak-anak ataupun kita yang dibesarkan dengan keluarga yang hangat cenderung emosinya lebih stabil. Tetapi ketika seorang anak ini dibesarkan dengan orang tua yang high temper, kemungkinan emosionalnya pun juga lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang diasuh dengan secara hangat. Kalau kita bicara luka, ini agak berat sedikit ya. Slide 1 ini agak berat. Kita akan berbicara tentang fungsi otak. Jadi ketika kita ada yang merasa luka ala gitu aja loh. Kayak seringkali kita pasti akan mendapat statement ketika kita menceritakan kesedihan kita, ketika kita menceritakan luka yang kita alami, seringkali ada orang yang beranggapan bahwa gitu aja kok anu sih lebay banget. Atau mungkin bisa jadi ini ketika aku loh pernah mengalami seperti itu, tapi aku oke-oke aja. Ada mungkin ya yang pernah mendapatkan komentar seperti itu. Nah, ini kita lihat. Jadi otak itu sangat kompleks sekali. Ketika kita merasakan suatu emosi yang nggak nyaman, kemarahan, nah amigdala yang bagian kecil warna merah itu, walaupun dia kecil, dia itu sensitif dengan emosi yang kita rasakan. Ketika kita terus-menerus merasakan emosi itu, dia akan mengirimkan sinyal kepada hipokampus. Hipokampus ini dia akan mengeluarkan hormon-hormon seperti kortisol, adrenalin, yang mana ketika nanti hormon-hormon ini beredar di dalam seluruh tubuh, akan menimbulkan keluhan fisik. Pernah ketika kita merasa luka itu rasanya malas ngapa-ngapain, kemudian nyeri kepala, badan sakit semua. Pernah ngerasa seperti itu ya? Ketika kita ngerasa nggak enak badan. Nah, itu karena ada hubungannya. Jadi, luka emosi ketika kita berespon tidak enak, amigdala itu akan memberikan sensor dan akan dikirim ke hipokampus. Hipokampus akan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak nyaman dan itu beredar di seluruh tubuh sehingga akhirnya muncul keluhan fisik. Nah, kalau amigdala ini terus-terusan sensitif, kemudian reaktif, prefrontal cortex. Jadi kalau ada area depan otak nih, ini area prefrontal cortex ini, dia adalah eksekutif fungsi. Eksekutif itu adalah fungsi untuk memutuskan suatu masalah. Jadi ketika kita ada masalah, kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar. Nah, ketika amigdala ini reaktif, maka yang terjadi adalah prefrontal cortex ini jadi inreaktif. Jadi apa ya? Dia tidak bisa memikirkan lagi baik dan benarnya. Sehingga seringkali ketika emosi itu memuncak, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengambil keputusan. Seringkali kemudian ada perilaku impulsif. Nah, itu pernah ya. Jadi kalau kita emosi marah itu rasanya sudah gak ada yang benar semuanya. Walaupun kita sudah diingatkan
yang benar seperti apa, tapi tetap kita rasanya nggak bisa. Nah, itu menjawab ya kenapa ketika emosi tidak nyaman yang kita rasakan, maka kita nggak bisa berpikir secara logika. Kita untuk mengambil suatu keputusan itu juga sulit. Misalkan ya, saya berikan contoh lebih mudahnya. Ketika kita mempunyai hubungan yang toksik, kita udah tahu nih toksik, tapi kita sudah bucin banget ya. Udah emosinya itu udah kita, aduh cinta banget sama dia nih gitu. Nah, ini prefrontal cortex kita nggak bisa nih ngomong, ya dia itu toksik, dia itu red flag itu udah nggak bisa. Yang kita dengarkan adalah emosi kita yang kita rasakan bahwa, aduh aku cinta banget, aku sayang banget sama dia seperti itu. Walaupun mungkin sudah diingatkan oleh teman-teman kita nih, aduh dia itu red flag. Nah, itu menjawab ya. Jadi sekompleks itu loh ternyata yang namanya luka, yang namanya emosi yang kita rasakan. Itu kenapa saya sampaikan di pendahuluan tadi bahwa kita tidak bisa melupakan luka itu, tetapi kita bisa berdamai dengan luka itu. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, sekarang gini, kenapa sih perempuan ini lebih rentan ya? Kita ini kompleks ya, tuntutan peran kita sebagai seorang ibu, kemudian sebagai istri, di mana kita dalam tanda kutip dituntut untuk sempurna. Nah, adanya juga perubahan hormon. Kita itu mengalami perubahan hormon dari usia remaja ya, dari usia transisi kita dari masa kanak, kemudian ada masa haid, di mana nanti kalau ketika kita pada saat PMS ya premenstrual syndrome itu kita rasanya mood itu naik turun, emosi kita juga tidak terkontrol, kemudian kita jadi lebih mudah baper. Nah, itu. Kemudian ada juga ketika kita sudah dewasa tua, sudah menjelang usia lansia, maka ada em, menopause ya. Menopause itu juga suatu tantangan juga adanya perubahan hormon juga kita menjadi lebih sensitif, kita juga menjadi lebih baper. Jadi benar-benar perempuan ini adalah makhluk yang istimewa yang Allah kasih atau Tuhan kasih bahwa ya kita itu mengalami fase-fase di mana fase ini semuanya. Kemudian adanya stigma seringkali mungkin bagi ibu pekerja yang meninggalkan anak-anaknya di rumah, dia dianggap mengabaikan keluarganya. Nah, stigma-stigma itu yang masih kadang kita dapatkan sebagai seorang perempuan. Dan seringkali akhirnya perempuan ini lebih rentan mengalami luka dan mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau kita lihat media sosial bagaimana menggambarkan seorang perempuan itu yang cantik itu seperti apa, yang bodinya harus seperti apa, dan itu membuat akhirnya kita memandang diri kita itu menjadi rendah diri, tidak apa ya, tidak percaya diri, kemudian kita jadi self blaming, seringkali ya merasakan seperti itu. Nah, ini kenapa perempuan ini lebih rentan ya untuk mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Oke, apa yang terjadi sih jika luka kita ini belum sembuh? Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akan timbul masalah kesehatan fisik. Karena tadi ya ada hormon-hormon eh, ketidakbahagiaan seperti adrenalin, kemudian ada hormon kortisol itu yang mempengaruhi kondisi fisik kita. Kemudian adanya kondisi kesehatan mental, mungkin bisa terjadi depresi jika luka itu tidak disembuhkan. Ada lagi mungkin dia mengalami gangguan mood, kemudian ada yang mengalami PTSD atau trauma, dan itu yang terbawa hingga saat ini. Kadang seringkali pasien itu datang walaupun tanpa pemicu, dia mengalami, dok, saya kok rasanya nggak nyaman ya, kok rasanya saya cemas ya, ya seperti itu. Ternyata kalau kita telisik, memang ada luka yang belum sembuh di masa lalunya. Kemudian terganggunya peran. Nah, peran kita sebagai seorang ibu, sebagai ibu pekerja pasti akan terganggu kemana-mana ketika kita menjadi seorang ibu. Mungkin kita pernah mengalami luka bahwa keluargaku memperlakukan aku tidak tidak baik ya. Akhirnya itu pun tanpa kita sadari kebawa ke anak kita. Kemudian adanya turunnya produktivitas, kita jadi males untuk ngapa-ngapain. Terus kemudian fungsi kita sebagai mungkin ibu pekerja, akhirnya banyak pekerjaan yang keteteran. Nah, kemudian adanya juga trust issue. Di sini ketika kita belum berdamai dengan luka tersebut, seringkali kita tidak mempercayai pasangan kita. Itu yang seringkali terjadi. Oke, next slide.
Oke. Nah, jadi berdamai dengan luka bukan berarti melupakan ya. Itu menjadi highlight kita bahwa ketika kita harus pertama harus memahami dulu nih bahwa luka batin ini bagian dari tak terhindarkan dari pengalaman hidup. Ini adalah bagian dari masa lalu kita. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu itu. Jadi yang kita bisa kelola adalah emosi kita. Ketika kita mengingat luka itu, maka emosinya lebih enak, lebih baik. Jadi yang pertama perlu kita pahami adalah ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari pengalaman hidup kita. Oke, next slide. Nah, ini salah satu cara berdamai dengan luka adalah mengenali dan mengakui emosi yang kita rasakan. Seringkali nih, karena banyaknya emosi yang kita rasakan pada saat kita menerima luka, kita itu akhirnya nggak nggak sadar apa sih sebenarnya yang aku rasakan. Apakah aku ini merasa sedih, apakah aku merasa takut, ataukah aku merasa marah? Nah, banyak pasien yang datang ke saya, dok, saya nggak tahu dok, apa yang saya rasakan. Nah, roda emosi ini membantu kita. Ini saya search di Google ya. Jadi ini membantu kita untuk naming emosi kita. Ketika kita bisa naming emosi kita, maka kita itu akhirnya mengenali, oh ternyata aku itu marah. Marahku ini, oke kita bisa lihat ya. Terlihat ya ininya ya, wheel of emotionnya, roda emosinya terlihat ya. Jadi, oke saya ambil contoh di bagian marah. Oke, di bagian marah ini ada mencela, kemudian ada frustasi, ada agresif, ada benci, ada terancam, ada sakit. Nah, saat kita diputuskan oleh pacar, misalkan pacar yang benar-benar kita cintai, nah kita ini bisa melihat nih, sebenarnya kita ini merasa di mana sih? Apakah memang kita sedih atau kita marah? Nah, kalau kita marah di bagian mana nih? Oh, ternyata aku membenci dia karena aku merasa terganggu dengan eh, keputusan dia mutusin aku atau mungkin aku ngerasa dongkol ya dia mutusin aku. Jadi kita mulai nih ketika kita merasakan ada perasaan nggak nyaman, kita harus tahu dulu nih apa nih emosi yang sebenarnya kita rasakan. Jadi apakah seringkali ya emosi emosi dan tanda kutip negatif yang kita rasakan adalah sedih, marah, dan takut. Nah, itu kita harus tahu dulu nih kita kenapa sebenarnya. Sedihnya ini kenapa? Nah, ini roda emosi ini membantu kita. Saya seringkali ketika ada pasien yang saya nggak tahu dok apa yang saya rasakan. Nah, saya tunjukkan roda emosi ini. Coba dilihat ini roda emosi kamu di mana, so kondisimu saat ini, kayak gitu. Kemudian setelah dia tahu, oke, kita gali lagi, kemudian lebih dalam, apa sih yang menyebabkan? Nah, dimulai dari roda emosi dulu. Pasti saya akan meminta pasien saya beberapa untuk naming emosi mereka. Apa yang mereka rasakan? Karena itu adalah salah satu cara untuk berdamai dengan luka. Mengenali dan mengakui emosi kita. Journaling ini ketika kita sudah tahu emosi apa yang kita rasakan, biasanya dia akan menuliskan cerita. Hari ini aku ngerasa muak karena aku eh, diomongin oleh temanku hal yang tidak aku lakukan. Nah, tuh. Jadi memang kita perlu ya naming emosi ini. Jadi berdamai dengan luka ini perlu kita, kalau kita sering mendengar di bahasa bahwa waktu akan menyembuhkan luka, oh tidak. Waktu tidak menyembuhkan luka. Tetapi kita mempunyai peran aktif, proses aktif dalam berdamai dengan luka itu. Jika kita hanya membiarkan, oh waktu akan menyembuhkan luka kita, ya tetap emosi yang akan kita rasakan mungkin ketika kita teringat peristiwa tersebut kita marah ya tetap akan marah, akan terbawa marah. Nah, di sini ketika kita mendapatkan luka itu atau kita mendapatkan trauma, ada fase-fasenya nih. Ini ada dari Kubler-Ross ini menyampaikan bahwa ada fase denial. Denial ini seperti menyangkal apa yang dia rasakan atau luka yang dia terima. Kemudian ada kemarahan.
Kemudian di sini ada bargaining. Bargaining itu antara ya dia menerima, tapi kadang tapi nggak bisa gitu dong. Eh, ini tuh dia itu baik banget. Misalkan diputuskan nih, ya saya bisa sih dok menerima kalau dia ini saya diputuskan. Tapi harusnya dia nggak kayak gitu. Nah itu bargaining. Kemudian ada dalam kondisi depresi. Depresi ini mungkin sedih mendengar eh, berita atau mendengar apa ketika kita mengingat luka itu. Dan kemudian ada fase yang paling ketika kita sudah berdamai dengan luka, maka ada fase acceptance, kita penerimaan. Nah, dari kondisi 5 ini tidak berurutan, harus denial dulu, kemudian anger, bargaining, depression, acceptance. Oh, tidak seperti itu. Kadang ketika ada orang, dia sudah mungkin awalnya menerima bahwa kondisinya itu sudah oke, aku oke. Tetapi ketika ada masalah baru lagi, dia bisa masuk ke bagian marah. Jadi eh, fase ini itu tidak harus berurutan, tetapi bisa maju mundur tergantung kondisi kita masing-masing dan tergantung stresor apa, masalah apa yang kita hadapi. Gitu ya. Jadi ingat bahwa waktu tidak menyembuhkan luka, tetapi kita yang berusaha untuk proses aktif untuk menerima berdamai dengan luka itu. Ketika ya, jadi ketika ada di fase ini nih, ketika ada di fase marah, seringkali oke, saya contohkan ketika kita kehilangan seseorang, ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi. Nah, mungkin pada saat itu kita ada di fase anger. Anger itu karena aduh kenapa sih aku nggak bisa mendampingi dia pada saat masa terakhirnya. Jadi aku kenapa nggak ada apa? Aku nggak bisa nih, aku nggak ada waktu untuk dia. Padahal dia butuh aku. Nah, akhirnya anger ya pada saat menerima itu. Nah, tapi seringkali ketika kita belum bisa memproses kemarahan kita, seringkali ya kita misalkan ada yang datang untuk takziah atau datang untuk melihat keluarga kita yang meninggal seringkali sudah ya sabar sering ya mendengar seperti itu ya. Nah, sabar ya. Udah kayak gitu kamu kuat kok. Nah, ketika kita belum bisa memproses kemarahan kita karena meninggalnya orang tersebut, kita disuruh sabar itu juga akhirnya kita luka ini akhirnya menjadi naik turun. Nah, itu yang ini juga akhirnya membuat luka ini masih tetap menganga. Sebaiknya adalah kita memproses dulu nih kemarahan kita. Oke, setelah kita memproses kemarahan kita, ya mungkin pada saat itu aku memang tidak bisa hadir karena aku berada di luar kota, karena aku harus bekerja, yang pekerjaan itu tidak bisa aku tinggal. Nah, itu akan lebih mudah untuk kita memproses emosi kita. Dari kemarahan itu akan lebih, istilahnya lebih netral kondisinya. Tuh ya. Oke, next slide. Oke, nah itu tadi ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa berdamai dengan luka ini adalah proses aktif dan di sini kita perlu membangun batasan. Andaikan kita pernah terluka nih, kita pernah terluka, misalkan kita pernah punya hubungan yang toksik dengan pasangan dengan mantan pacar gitu ya, terus kita kemudian menemukan laki-laki yang seperti itu ya kita harus tahu batasan kita bahwa ya sudah, aku pernah disakitin, jadi aku tidak mau tersakiti lagi. Jangan menambah luka baru lagi. Seperti itu. Oke. Jadi kita perlu tahu batasan-batasan kita sampai seberapa jauh sih kita ini sanggup, kita ini bisa berjuang. Kalau kita masih ngerasa oke, aku sanggup, aku bisa gitu. Ya sudah, tidak apa. Tapi kalau memang kita kita batasan kita ini sudah mentok ya di segini ya sudah jangan dilanjutkan jangan diteruskan karena itu akan justru menyakiti kita sendiri. Oke, next slide. Nah, ini yang saya suka, mindfulness. Mindfulness ini adalah kita hadir pada saat ini, pada saat sekarang. Jadi kita tidak memikirkan tentang masa lalu kita tidak memikirkan bagaimana aku ke depannya, tetapi kita pada saat ini. Dan mindfulness ini perlu dilatih karena seringkali otak kita itu bekerjanya lebih cepat dibandingkan apa apa yang ada saat ini. Nah, jadi
Mindfulness ini prinsipnya menggunakan panca indera. Ketika kita teringat luka itu dan ada sensasi tidak nyaman, maka kita bisa melakukan menarik diri dulu. Kemudian kita bisa teknik relaksasi, rasakan nafas kita, seluruh panca indera kita bekerja, kemudian eh, nafas kita tarik nafas, nah, rasakan udara yang masuk ke hidung kita, kemudian dihembuskan pelan-pelan, kita merasakan itu. Jadi kita di sini menggunakan panca indera. Ketika ada bayangan sekelebat, oh nanti aku mau masak apa ya? Nah, itu kita harus kembalikan lagi. Biasanya memang masih agak sulit. Nah, saya biasanya mengajarkan gini, coba dipegang nih benda di sekitar yang ada. Kalau di sekitar saya ini kebetulan ada botol aqua. Nah, kalau prinsipnya mindfulness itu saya menggunakan semua panca indera saya nih untuk melihat botol ini. Oh, botol ini panca indera saya yang mata ya. Saya lihat bahwa bentuknya ini silinder, tutupnya warna biru, warnanya bening. Nah, kemudian saya bisa menggunakan indera taktil saya atau perasa. Nah, saya bisa mencet, oh ternyata bisa bunyi ya, kayak gitu. Kemudian kalau untuk indera rasa kita bisa mencoba minum air itu. Oh, rasanya ternyata seger ya. Jadi mindfulness ini tujuannya adalah kita membawa ketika kita teringat luka masa lalu itu, kita membawa ke masa sekarang. Jadi kita mengalihkannya dengan bahwa oke, bahwa sekarang saat ini tidak ada luka itu. Nah, jadi sehingga akhirnya yang kita bisa lakukan adalah untuk tetap terhubung dengan kondisi saat ini. Nah, itu ya. Jadi prinsip dari mindfulness adalah menggunakan panca indera. Oke. Oke. Jadi ini yang kedua adalah yang selanjutnya adalah merubah pola pikir. Jadi ketika kita punya pikiran negatif, hidupku hancur nih. Nah, kita bisa reframing pikiran kita. Hidupku sedang dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Oke. Nah, sekarang boleh ya kita saya ini pikiran negatif, coba sih di reframing. Kira-kira pikiran positif apa yang bisa menggantikan kata aku bodoh? Boleh diketik ya. Oke. Jadi ketika ada pikiran kata aku bodoh yang tiba-tiba keluar, oke, aku sedang belajar. Oke, oke, kurang cerdas. Oke, aku masih belajar. Oke. Oke, aku sedang diberi kesempatan untuk belajar. Aku masih berproses, aku semangat. Nah, rasanya gimana? Ketika kita bisa mereframing pikiran itu lebih bisa netral nggak dibandingkan ketika mengatakan aku bodoh. Kalau rasanya aku bodoh, ini pasti emosinya yang terasa adalah self blaming dan rasanya nggak nyaman buat kita. Ya, cepat netral, oke. Mm-mm. Ya, Iya benar dok, tetap netral. netral ya. Jadi memang ketika kita punya pikiran seperti itu, cobalah untuk mereframing pikiran kita. Kita ini dibentuk bagaimana kita ini dibentuk oleh cara berpikir kita. Nah, ketika kita mengatakan aku bodoh, maka emosi yang kita rasakan adalah tidak nyaman, merasa rendah diri. Tetapi ketika kita coba, oh ya, ternyata aku sedang berproses nih, berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, itu lebih netral, lebih enak dan lebih nyaman untuk didengar. Ya, benar ya, kayak gitu ya. Oke. Hmm. Jadi banyak ya tadi mindfulness kita udah tahu, terus kemudian reframing pikiran. Kalau berdamai dengan luka, kita juga perlu manajemen self care dengan olahraga teratur. Kemudian kalau ini kita bisa lakukan ya, karena kalau dengan olahraga teratur itu bagaimanapun akan hormon-hormon serotonin atau hormon-hormon kebahagiaan endorfin itu juga akan meningkat. Kemudian dengan asupan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Oke. Kapan sih kita ini perlu ke psikiater? Oke, jika gejala luka ini sudah sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita jadi menarik diri, kemudian ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, kemudian ketika pekerjaan kita semuanya keteteran, nah adanya perubahan emosional atau perilaku yang drastis. Misalkan perubahan emosional ini
kita jadi lebih mudah marah, lebih mudah tantrum ya ketika ada apa emosi yang gak nyaman tuh rasanya kita udah pengen maki orang, udah kita maki keluar tuh kata-kata binatang A sampai Z, kemudian ada perilaku yang drastis ini seperti menarik diri dari lingkungan, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena lebih enak menyendiri. Kemudian adanya munculnya keluhan fisik yang tidak ada penyebabnya. Seringkali pasien yang datang ke saya ini ada, dok, saya GERD, saya sudah asam lambung, saya sudah ke dokter penyakit dalam, dikasih obat, tapi kok gitu-gitu aja ya dok. Nah, jadi, padahal kalau diperiksa labnya lah secara laboratorium itu normal semua. Nah, mungkin ada luka atau ada luka batin yang belum tersembuhkan sehingga akhirnya muncul keluhan fisik. Oke, yang tadi sudah mencoba berbagai cara nih, tetapi tidak ada perubahan. Oke, tadi kan sudah diajarkan bahwa tentang reframing. Ternyata, dok, aku buntu, dok, aku nggak bisa. Ya, pikiranku yang ada adalah aku pengen mati aja. Aku sudah nggak layak hidup. Nah, itu harus segera untuk ke psikiater karena kita ini akan membantu untuk reframing. Istilah kalau dalam ilmu kita bilangnya psikoterapi yang akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Oke, next slide. Oke, masuk ke kesimpulan ya. Jadi, luka batin ini adalah merupakan pengalaman di masa lalu yang nggak bisa kita ubah. Itu yang pertama kita harus pegang bahwa penyembuhan luka ini juga merupakan yang proses yang aktif. Tidak, waktu mungkin akan menyembuhkan jika kita mempunyai peran di situ ya. Jangan biarkan istilahnya ngambang ya. Oh, udahlah dengan berjalannya waktu nanti juga akan sembuh. Tidak semudah itu karena kita tadi sudah tahu ya gambaran otak itu seperti apa sih ketika ada kejadian yang hampir sama di masa lalu biasanya akan reaktif otak ini. Kemudian banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu pulih dari luka, misalkan menerima dulu, memvalidasi emosi yang kita rasakan, kemudian dengan mindfulness, kemudian dengan reframing cara berpikir kita. Nah, jika semua sudah bisa dilakukan, tetapi kok rasanya masih gitu-gitu aja, maka kita bisa mencari bantuan jika dirasa sudah tidak mampu. Nah, oke, next slide. Jadi kita sekarang peluk diri kita sendiri, kemudian sambil kita puk-puk diri kita, katakan kepada diri kita bahwa kita ini hebat, kita sudah mampu berjalan sejauh ini, kemudian kita sudah luar biasa sekali menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Oke, oke, nah, oke, sudah. Nah, di sini seringkali luka ini akan menimbulkan gejala depresi yang paling sering. Oke, boleh yang slide sebelumnya dulu ya. Ini jika ingin melakukan scan screening depresi, silakan bisa dilakukan. Mungkin saya kasih waktu 5 menit ya. Di sini ada cuma 9 pertanyaan aja, jadi nanti akan terlihat oh gambaran kondisi kita ini seperti apa sih gitu. Nanti kalau yang sudah mengerjakan boleh dicat ya hasilnya apa gitu. Silahkan jika ingin mengetahui karena ini sifatnya screening aja dalam arti apakah memang luka itu membawa kita sampai jatuh dalam kondisi depresi atau tidak gitu ya. Oke, 5 menit ya Mbak. Nanti di info ya kalau sudah 5 menit. Saya ngelihat dari chat deh, siapa yang sudah menjawab berarti hasilnya bagaimana, berarti sudah selesai gitu ya. Iya, mungkin kalau memang belum sempat juga saat live webinar, bisa juga nanti kita kirimkan lewat WhatsApp juga, Dok ya. Mungkin Oke, ada yang boleh. berhalangan hadir, mungkin mau coba screening depresinya setelah webinar ini, bisa dicoba nanti. Oke. Nah, Oke. tinggal pakai via handphone aja, jadi nanti di scan itu nanti masuk kok. Ya, bunda-bunda kalau kakak juga bisa langsung buka kamera, di scan gitu, di scan ke barcode yang sudah ada, nanti langsung muncul link screening depresi dari Dokter Ayu.
atau kalau merasa kesulitan juga bisa setelah webinar ini kami bantu. Ya, Oke. mungkin ada yang sudah isi, boleh ditulis di kolom chat dulu. Ini sudah boleh ditulis ya hasilnya berapa. Di situ ada keterangannya, tips-tips apa sih yang bisa dilakukan ketika kita mengalami ada pembagian depresi ringan, sedang, dan berat. Oke, mungkin sambilan menunggu yang lain mengisi dok ya, kita lanjut aja gitu ke next, Oh, nanti bisa. bisa dibacakan Nanti bisa komennya ya. juga Demikian. di kolom Oke. chat ya. Itu sudah ada yang mengisi. Oke, nanti bisa dibantu Iya, ya. Oh, iya. 18. Depresi. Kalau 18 itu sudah masuk tinggi itu. Ada ya Oke, keterangannya ya. Oke, next slide aja ya. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Jadi ini seperti tagline dari Lilara Perfectly Imperfect bahwa kita tumbuh dari luka yang membentuk kita saat ini, yang membentuk kita lebih kuat adalah luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi jangan khawatir ketika kita punya luka, kita bisa berdamai kok dengan luka tersebut. Oke, Instagram saya di ayuputri.psikiater bisa di-mention ataupun saya juga membagikan konten edukasi di situ ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita nanti lanjut ke sesi diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Dokter Ayu. Mungkin juga saya yakin nih banyak bunda-bunda atau kakak-kakak, ada ayah-ayah juga nih yang hadir ya dalam webinar malam hari ini, pasti merasa relate. Jadi sempat baca kolom chat juga banyak ngerasa relate gitu dengan materi yang disampaikan. Nah, terima kasih juga kepada Dokter Ayu sudah membuka mata dan hati kita semua ya. Terutama tadi sempat tak dengar juga itu ada namanya roda emosi. Jadi ternyata baru tahu gitu ada ya roda emosi. Banyak sekali jenisnya emosi itu. Mungkin kita cuma tahu marah, sedih, tapi ternyata bisa diulik lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mungkin singkat aja kita bisa tonton sebentar video tutorial cara claim voucher diskon untuk seluruh peserta webinar gitu. Silakan oleh operator. Halo guys, mau belanja di Lilara lebih hemat? Ini aku kasih tutorial klaim voucher belanjanya. Pertama buka link webinar Lilara. Isi saja pertanyaan yang ada di formulirnya. Kemudian kirimkan, nanti kamu bakalan dapat kode voucher. Kemudian klik website lilara.co Lilara Pulir. Kemudian, kamu dapat memilih koleksi favoritmu. Selanjutnya isi format pesanan, lalu masukkan kode voucher tadi di kolom diskon. Terakhir tinggal kirim pesanan deh. Super gampang. Nah, itu dia tutorial cara klaim diskon untuk cara klaim vouchernya. Kalau misalkan dirasa kecepatan, nanti kita kirimkan juga lewat grup WhatsApp. Tenang aja. Jadi diingatkan juga untuk klaim diskon ini juga ada batas waktunya gitu. Jadi kalau misalkan setelah acara, silakan dicek-cek juga. Sudah kita kirimkan link ya di kolom chat. Itu untuk G-form-nya, sekaligus pengiriman link webinar, link rekaman. Mungkin yang nggak sempat hadir dari awal bisa tonton ulang rekamannya. Silakan diisi dulu kodenya. G-form-nya sudah ada ya di kolom chat. Nanti dibantu kalau misalkan terkendala, dibantu juga sama admin, kita kirimkan juga di grup WhatsApp-nya. Oke, pasti pada udah nggak sabar juga kan untuk next ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau curhat-curhat, jadi ada banyak yang ngerasa sesak gitu ya dok ya. Ngerasa sesak, ngerasa nyeri di dada. Nah, untuk bunda-bunda, kakak-kakak atau ayah-ayah sekalian yang mau bertanya, boleh dari raise hand di sini di Zoom meeting atau tulis pertanyaan di kolom chat, boleh banget. Ada yang mau ngobrol secara langsung dengan Dokter Ayu, silakan raise hand. Ya bisa langsung juga di kolom chat ya. Ya ini udah ada dua. Saya bacain dari yang paling atas juga tadi dok ya. Sama dari Dokter Adenur. Keluhan di atas muncul saat kita mengalami luka kan hal yang wajar tak dok.
Tapi berapa lama waktu yang dikatakan wajar, Dok? Nah, boleh Dokter Ayu langsung dijawab mungkin? Jadi ketika kita mengingat luka itu muncul emosi, itu wajar. Ketika kita muncul emosi marah, kemudian kita sedih, itu adalah hal yang wajar. Tetapi dalam jangka berapa lama, itu masing-masing individu beda-beda. Ada yang mungkin dalam sehari itu. Yang tidak dikatakan tidak normal adalah itu ketika emosi itu terbawa dan sampai mempengaruhi aktivitas kita sampai berminggu-minggu. Kalau kita bilang depresi itu kita biasanya rentan waktunya 2 minggu. Kalau masih dalam kondisi 1-2 hari, oke, akhirnya bisa. Oke, ternyata aku bisa berdamai, ternyata aku bisa meregulasi emosiku dengan baik. Ya, aku marah memang pada saat aku mengingat, tapi aktivitasku nggak ada yang terganggu. Aku masih bisa mengelola emosiku dengan baik kepada orang lain. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, memang namanya otak itu tadi kan disampaikan bahwa dia ini organnya banyak. Pada saat ada kejadian yang sama, situasi yang sama, terus kemudian emosi yang sama, dia akan mengirimkan sinyal. Dia nggak tahu bahwa itu eh, mungkin buat apa buat kita saat ini tidak terjadi, tapi ketika kita teringat itu, otak mengirimkan amigdala tadi reaktif. Nah, ketika kita sudah mengingat seperti itu, maka kita bisa sampaikan kepada diri kita, oh ya, terima kasih ya, ternyata dengan luka itu aku ini sekarang jadi lebih kuat. Ternyata dengan luka itu aku ini sekarang bisa menjadi lebih hebat. Nah, jadi perlu menekan dalam tanda kutip membuat memori atau hal yang baru sehingga luka tadi yang tadi emosinya nggak enak itu bisa ditaruh di bawah, di bawah, di bawah dan harapannya ketika kita mengingat luka itu emosi kita sudah netral itu ya. Baik, sudah menjawab pertanyaan Dokter Ade ya. Memang luka itu nggak terbatas waktu ya untuk masa penyembuhan atau masa wajarnya, Dok ya. Ya, di sini udah banyak juga nih, banyak banget yang mau bertanya. Mungkin dari yang raise hand dulu ya. Tadi ada Kakak Veronica. Silakan Kakak Veronica, operator bisa di-unmute. Kakak Veronica bisa ditanya secara langsung pertanyaannya. Halo, Iya, selamat malam dokter. Iya, selamat malam Ibu Veronica. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Senang sekali. Dokter, boleh nggak saya minta diulang yang bagian depan tadi? Karena Oke. tadi saya terlambat masuk Zoom-nya yang di Oke. bagian otak Oh, tadi. silakan. Oke. Oke, bisa Iya, dibantu terima kasih dokter. share slide ya. Ya, makasih. Bisa dibantu share slide dulu yang bagian otak tadi ya. Ketika saya terluka, saya pernah punya pengalaman dokter 2 kali begitu. Nah, saya ingin mendapat penjelasan mengenai otak tadi. Oke. Mm-mm. Jadi otak itu memang kompleks sekali ya. Oke. Slide sebelumnya. Iya, betul sebelum ini. Oke. Nah, betul. Oke, area yang berperan. Jadi di sini ini gambaran besarnya aja karena kalau nanti semakin detail semakin pusing ini sudah malam ya. Iya, Pak. Jadi bagian besarnya adalah prefrontal cortex, ada amigdala, ada hippocampus. Prefrontal cortex ini dia adalah fungsinya untuk judgment. Judgment. Jadi ketika kita ada masalah, oh kita bisa memutuskan nih ini yang baik untuk aku, ternyata ini yang buruk untuk aku. Nah, itu prefrontal cortex yang berfungsi. Amigdala, dia merespon emosi yang kita rasakan, marah, sedih, kemudian takut. Nah, ini berkaitan ketika kita ada suatu stres, kita akhirnya orang tuh jadi diam saja, kemudian ada yang berkeringat. Nah, itu ada respon dari emosi yang dirasakan. Itu ada di amigdala. Kemudian ketika kita mendapatkan luka, sedih ya, misalnya anggaplah kita merasa sedih. Nah, amigdala ini berespon sensitif. Kesedihan yang terus-terusan menumpuk, maka dia akan mengirimkan sinyal ke hipokampus. Nah, hipokampus ini dia nanti yang akan mengeluarkan hormon-hormon seperti hormon kortisol, adrenalin yang yang akan ke seluruh tubuh. Gimana kalau misalkan ke paru-paru atau ke jantung tuh kita merasa muncul cemas, kemudian muncul deg-degan, keringat dingin. Nah, ketika amigdala ini terus-menerus sensitif, jadi kalau kita lakukan PET
PET scan itu hipokampus ini lama-lama kalau luka menjadi depresi dan nggak kita atasi, hipokampus ini dapat mengkerut. Kalau kita gambaran PET scan otak itu. Tapi cuman di sini saya nggak nampilkan. Nah, ketika emosi kita terus-menerus, maka prefrontal cortex kita ini kurang aktif. Dimana kalau sudah kurang aktif, yang ada, makanya kenapa ketika orang emosi, dia tidak bisa berpikir secara jernih. Jadi ini menjawab ya, kenapa kalau kita marah, belum kita kelola dengan baik, maka kita akan cenderung melakukan tindakan impulsif, tindakan untuk merusak, destruktif. Nah, karena kenapa? Karena prefrontal kita yang ada di depan sini ini tidak bekerja. Tuh, yang bisa. Kenapa? Itu kenapa akhirnya luka ini tidak semudah itu. Halah gitu aja loh. Masa sih kamu nggak bisa melupakan? Tidak semudah itu. Karena kompleksivitas dari otak yang kita punya ini seperti ini. Dan ketika ada sesuatu masalah atau kejadian yang hampir-hampir mirip atau hampir-hampir serupa dengan kejadian masa lalu, amigdala ini berespon. Padahal itu kejadian masa lalu. Amigdala ini berespon, sensitif. Sehingga kita jadi akhirnya lebih aware. Ketika kita lebih aware, kita menjadi lebih cemas, kita menjadi lebih mudah baper, lebih mudah galau. Nah, itu menjawab ya, kenapa luka itu ternyata, oh nggak sesimpel itu ya. Gitu. Ya, bagaimana? Menjawab dokter, terima kasih banyak, keren banget. Terima Hmm. kasih banyak dokter, Iya. sangat membantu. Nah, oke, sama-sama. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut aja ke next penanya ya dok ya. Karena ini banyak banget nih yang penasaran juga dilihat dari kolom chat. Sebelum kita bacain di chat, ada satu lagi Kakak Yoga Purnama yang raise hand. Mungkin bertanya langsung, silakan Kakak Yoga Purnama. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Yoga. Iya, Dok, saya ingin tanya, apakah ini amigdala itu dalam otak itu apakah sama dengan proses apa namanya inner child yang luka kayak gitu kan? Kan saya sering mendengar ada istilah inner child yang terluka yang mempengaruhi hidup kita saat ini, baik itu rezeki, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau inner child kita itu yang terluka itu tidak kita bereskan, baik itu katanya dari dalam kandungan ibu usia 1 tahun sampai di bawah 10 tahun itu yang bisa mempengaruhi hidup kita saat ini. Misalnya rezeki kita, kebahagiaan kita, dan lain sebagainya. Apakah itu benar, Dok? Kayak kayak ibaratkan ini kan psikolog kok terkesan kayak spiritual gitu. Apakah korelasinya apa memang begitu, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya, Dok. Terima kasih Pak Yoga pertanyaannya. Jadi memang ini penjelasan saya di awal dulu bahwa ketika kita mengatasi luka, ini kan penyebabnya multifaktorial. Jadi penyebabnya itu banyak. Kalau kita bisa bilang biologis, ternyata ada fungsi otak nih yang terluka tadi ya. Jadi dalam memproses respon emosi. Kemudian biopsikososial, psikologis, secara psikologis. Nah, dari dalam diri kita. Nah, kalau inner child ini masuknya ke psikologis. Jadi, ketika kita seringkali mendapat luka, itu menjadi pengalaman yang traumatis untuk kita. Nah, ini secara psikologis. Ada lagi secara lingkungan. Lingkungan ini bisa jadi akibat pola asuh yang tadi mungkin saya jelaskan, sempat saya jelaskan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang high temper, kemungkinan dia akan menjadi kesulitan untuk mengelola emosinya. Karena yang dia dapatkan adalah kemarahan-kemarahan. Nah, begitu sangat kompleksnya ya, ternyata luka itu tidak dibentuk oleh satu hal. Mungkin kalau kita ngelihat luka fisik, kayak kita kegores, kita bisa ngelihat nih, oh iya luka ini ada di sini dan berdarah-darah kayak gitu. Tapi kalau luka emosi ataupun luka batin, ini di bagian mana gitu? Di bagian mana sih yang terluka? Nah itu kita harus, makanya kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh akan dikulik habis, mulai dari dia di masa lalunya sampai masa sekarang.
jangan-jangan masa sekarangnya ini, kita terbentuk masa sekarang ini karena dari masa lalu adanya pola asuh, kemudian lingkungan kita yang membesarkan kita seperti apa. Nah, ini yang membentuk kita. Kita saat ini adalah bagian dari bentukan dari masa lalu kita. Bukan berarti tapi kita nggak bisa berubah, oh bisa. Nah, Betul, betul. jadi akhirnya apa yang kita lihat adalah dari masa lalu sampai masa sekarang ini kita nilai apa sih yang terganggu di sini. Nah, kalau inner child itu mungkin dari bagian psikologis ya, psikologis kita yang terluka. Saya ini menggambarkan kenapa saya menunjukkan bahwa luka ini mempengaruhi fungsi otak. Karena seringkali orang-orang yang datang ke psikiater tuh mengatakan aku nggak butuh obat. Nah, padahal ketika kita bilang luka, ketika kita mengalami gangguan cemas ataupun depresi, gangguan mood, zat-zat kimia di otak ini yang juga akan mempengaruhi kondisi kita, mempercepat pemulihan kita. Jadi saya berharap tidak lagi anti ya dengan obat, karena kalau obat ini biasanya para psikiater beri untuk mempercepat penyembuhan luka. Sehingga bisa, misalkan saya contohkan gampangnya gini, ketika orang depresi, ketika dia masuk ke depresi berat, dia nggak akan bisa untuk diajak berpikir, ayo reframing kita, kayak tadi nih, aku bodoh. Itu akan diajak reframing itu kesulitan dia tidak akan mampu. Yang dia keluhkan adalah dokter, aku pengen mati, aku pengen menyakiti diriku sendiri, aku ini nggak berharga dok, aku nggak bisa melakukan apapun. Nah, di sini kalau kita kaitkan secara biologisnya atau fungsi otak ya memang karena zat-zat kimia di otak misalkan seperti serotonin itu yang mempengaruhi kondisi mood itu lagi sedang turun. Nah, kita percepat nih kenaikannya biar 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 cepat naik nih serotoninnya. Nah, itu dengan obat. Ketika nanti dia sudah oke, mungkin kondisi depresinya, dok, mood saya sudah baik ini. Nah, baru kita ajarkan untuk reframing tadi, melihat sisi lain dari kondisi masalahnya. Itu lebih mudah seperti itu. Biasanya makanya ketika kita berobat ke psikiater itu kita menggunakan semua aspek yang kita punya, mulai dari obat-obatan, iya, psikoterapi ini bisa bermacam-macam. Seperti kita mengajarkan mindfulness, kemudian kita mengajarkan reframing tadi. Reframing itu kalau istilah kita adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi kita mengubah pola pikir kita yang akan berdampak pada perilaku kita. Kemudian ada lagi yang tadi Bapak sebutkan, spiritual. Spiritual ini tidak hanya melulu tentang agama. Kalau kalau kita mengenalnya religi dan spiritual, spiritual ini lebih ke bahwa kita memahami konsep dasar hidup kita ini sebenarnya untuk apa. Nah, itu kita masuk ke sisi situ, spiritual Iya, kita. iya, iya, iya. Jadi memang banyak sekali aspek yang psikoterapi ini yang bisa kita lakukan. Gitu, Pak. Boleh tanya lagi dok, sedikit dok. Oke. Ah, itu kan tadi tadi dokter tuh bilang bahwa itu ada emosi, ada luka, apakah ada cara untuk merilising semua emosi-emosi yang dokter bilang yang baik itu masalah psikologis di otak itu ada cara untuk merilising, untuk mengeluarkan emosi kita, misalnya kita menjadi seseorang yang mood swing, cepat sekali emosi kita berubah-ubah. Adakah Oke. proses cara yang sederhana tapi efektif untuk merilis semuanya itu biar kita menjadi lebih mindfulness, kata dokter tadi. Gitu dulu dok. Terima kasih dok. Pertama, ketika kita emosi, kayak saya contohkan emosi marah ya yang paling kita Iya, sering rasakan. Gitu. iya betul ya, Ketika kita marah pasti kita pengennya mukul ya, betul. atau kita pengen banting barang. Ya, Itu kita harus menarik diri dulu, sadari dulu bahwa oke, aku sedang marah. Jadi kenapa tadi makanya di awal itu kan ada nih yang tadi roda emosi. Kita mengenali hmm, emosi kita. Ketika kita sudah tahu, oke aku marah, aku harus narik diri dulu. Nah, ketika kita narik diri dulu, kita bisa melakukan istilah mungkin kita cuci muka untuk biar memberi jeda waktu atau memberi jeda untuk otak ini berpikir. Sehingga harapannya ketika kita memberi jeda otak untuk berpikir, itu emosi kita itu dengan pelan-pelan
akan turun. Mungkin yang awalnya kemarahan kita itu ada di angka 9, bisa turunlah di angka 7, 6. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan mengenali emosi yang kita rasakan, kita tahu, oh ya, aku marah. Aku marah sama orang ini karena dia memfitnah aku, ngomong jelek ke aku. Oke, sebentar aku tak minggir dulu. Aku tak pergi dulu. Aku menjaga jarak dulu dengan dia yang menyebabkan eh, kemarahanku ini. Nah, seringkali yang terjadi sama kita ini nggak sadar kita marah. Misalkan kita marah ke si A, tapi kita karena mungkin atasan ya, kita nggak bisa kan langsung Iya, konfrontasi. betul. Nah, ada Betul. datanglah si B, mungkin itu anak kita atau mungkin teman kita yang posisinya inferior. Dan ini sebenarnya dia tidak membuat kita kesal, tetapi karena kita sudah kesal, akhirnya kemarahan kita yang terjadi adalah kita proyeksikan, kita lampiaskan ke si B ini. Seringkali kita seperti itu. Nah, itu Ya, yang tidak kita inginkan. Jadi ketika kita dalam kondisi perasaan tidak nyaman, apapun emosi itu, mulai sedih, marah, kenali dulu deh. Kenali dulu, kemudian tarik diri dulu. Tarik diri sambil kita tarik nafas, latihan nafas. Tarik nafas panjang, kemudian buang nafas. Itu bisa dilakukan 5 sampai 10 kali. Sampai kondisi kita tenang. Juga membantu membuat eh, ada otak kita untuk berpikir lebih rasional lagi. Kita aktifkan prefrontal kita. Prefrontal cortex yang bagian dahi depan sini. Atau hmm. kalau paling gampang adalah kita sambil ketuk-ketuk kepala nih. Aduh, kenapa sih ini? Kayak gitu. Itu cara-cara yang simple ya dan mudah. Kalau kita nggak ada, maksud saya nggak ada gangguan kesehatan mental yang lain, misalkan depresi berat ya. Kalau depresi berat tuh sulit sekali untuk melakukan itu. Tapi kalau kita masih stres-stres ringan atau depresi ringan itu masih bisa biasanya. Masih cukup membantu itu. Jadi yang terpenting adalah kenali dulu, menarik diri dulu dari emosi, kemudian teknik relaksasi, latihan nafas. Latihan nafas, tuh tarik nafas panjang, kemudian buang nafasnya. Itu bisa dilakukan 5 sampai 10 kali untuk membuat kita lebih nyaman atau kita lebih enak. Itu sih, Pak. Sekali lagi dok, mumpung Mm-mm. enak ini. Kata dokter kalau marah kita harus narik diri. Tapi ada beberapa orang tua yang bilang kalau kamu marah lampiaskan aja. Kalau kamu mau teriak, Mm-mm. mulutmu kamu tempelkan bantal, teriak aja sekencang-kencangnya. Mm-mm. Karena dengan kamu mengeluarkan emosimu, Mm-mm. dadamu akan lapang. Ketika kamu memendam amarahmu itu, Mm-mm. dia akan menjadi bara di dalam tubuhmu. Itu akan merusak tubuhmu. Justru yang terbaik itu rasakan dia, teriaklah sekencang-kencangnya. Kalau orang tidak mau mendengar, tutup Mm-mm. mulutmu pakai bantal, lalu teriak di kamar Ya. sekencangnya. Nah, Mm. apa itu benar dok? Bisa, Menurut itu cara juga membantu kesehatan? sih. Oh gitu ya, ya Ah, oke. itu bagian dari rilis emosi. Jadi saya Ya. saya sering-sering kali bilang ke pasien saya, dok, gak puas dok rasanya saya gitu. Karena beberapa banyak pasien yang ketika dia mengalami emosi yang tidak nyaman, dia suka cutting atau menyakiti diri sendiri. Kadang kalau nggak Hmm, cutting, dia membenturkan kepalanya ke tembok. Nah, itu kan sudah negatif ya, dalam arti betul, pelampiasan betul, emosinya betul, betul. kurang ya. Nah, jadi saya biasanya gini, coba kamu ganti dengan kamu menyediakan bantal atau kayak sasak tinju, kamu lampiaskan ke situ ketika kamu sedang emosi atau sedang marah. Jadi tidak menyakiti dirimu dan tidak menyakiti orang lain. Nah, poin pentingnya itu. Kamu nggak apa-apa kalau kamu memang mau teriak di tempat sepi itu nggak apa-apa. Ya lakukan kalau memang itu membantu kamu untuk merilis emosi. Tuh. Terima kasih dok, Ya, ininya. mudah-mudahan menjawab Oke. ya. Ya, makasih dok, sangat Iya, menjawab. sama-sama. Ya, oke. Ya, sudah ya Pak Yoga, udah Ya, menjawab makasih. tadi. Terima Ya, kasih Mbak. jika ingin lebih lanjut mungkin nanti lanjut dengan Dokter Ayu setelah webinar ini. Nah, ini juga udah ada satu lagi yang mau bertanya secara langsung nih dari Bunda Ratu Syifa. Ya, boleh silakan langsung bertanya. Afrata boleh dibantu unmute dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi malam dokter. wabarakatuh. Eh, maaf saya sedikit emosi. Maksudnya memang lagi ada problem dokter. Nah, Saya mau tanya, hmm,
sudah beberapa lama saya nggak bisa tidur. Terus saya bermasalah sama suami saya. Dulu ketika awal-awal pernikahan kami long distance, beliau pernah mengkhianati saya sampai detik ini. Walaupun dia sudah minta maaf, saya masih merasa dikhianati. Jadi sebenarnya saya harus gimana ya dokter? Padahal dia merasanya dia sudah tidak mengkhianati saya, tapi bayangan itu terus muncul. Sebenarnya saya bersama dia cuma karena anak aja. Selama ini saya selalu berdoa sama Tuhan, tapi saya kalau kayak gini terus saya nggak kuat dokter. Akhirnya saya usir dia dari rumah. Sekarang keadaan kami sudah pisah rumah 2 minggu dan tidak ada komunikasi. Sebenarnya gimana dokter? Saya butuh penyelesaian. Apakah saya harus berpisah aja atau bagaimana dokter? Terima kasih. Ya, ya saya cukup berempati ya dengan apa yang dialami Mbak Syifa ya. Jadi kalau saran saya ini kan karena kondisinya sudah private ya, jadi lebih baik konsultasi ya. Sekarang kalau mau memutuskan untuk pisah atau enggak, itu tergantung dari Mbak Syifa sendiri, seberapa kuat Mbak Syifa. Coba dipikirkan kembali, kalau saya ini biasanya positif dan negatifnya. Jika berpisah itu positifnya apa, negatifnya apa. Temukan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Kita meminimalkan untuk apa ya, istilahnya resiko-resikonya. Jadi bisa dipilih mana yang menurut Mbak Syifa ini positifnya lebih banyak. Apakah bertahan ataukah memang berpisah. Jika bertahan, otomatis kita harus beradaptasi ya dengan kondisi ini. Nah, caranya beradaptasi, saran saya sih Mbak Syifa konseling langsung ke psikolog atau ke psikiater. Harapannya kenapa? Eh, ini kan ada luka. Nah, pasti saya kalau misalkan wawancara dengan psikolog atau psikiater, pasti akan ditanya sudah berapa lama menikah, kemudian ada lagi kapan itu peristiwa itu terjadi, apa sih yang membuat begitu marah. Jadi mungkin kan agak private ya. Saran saya sih langsung konseling. Tuh, Mbak Syifa. Apakah Mbak Syifa ada di sana? Baik dokter, terima kasih. Hmm. Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Ratu Syifa ya sudah mau berbagi. Semoga setelah ini bisa segera konsultasi mungkin kepada dokter Ayu ataupun kepada psikolog atau psikiater karena supaya lebih leluasa aja ya bisa menceritakan semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Setelah itu kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Next aku bacain dari kolom chat ya. Tadi udah banyak juga. Yang pertama ada dari Kakak Endah. Apakah jika ada peristiwa yang berulang yang bisa membangkitkan masa lalu, kita akan sadar, Dok? Teman-teman saya bilang akhir-akhir ini saya berubah, saya lebih gampang marah, emosian, lebih egois, tetapi saya tidak merasa demikian. Saya merasa bahwa saya sedang membela diri karena disakiti orang lain. Boleh silakan langsung dijawab, Dok? Oke. Jadi ya seringkali memang ketika kita merasakan apa ya emosi yang nggak nyaman tuh perubahannya itu ada di emosi kita dan perilaku kita. Seringkali yang sadar duluan itu kok orang lain, kamu menjadi lebih pemarah ya, kok kamu jadi lebih apa, jadi lebih sensitif ya, jadi lebih baper ya. Nah ini ada apa? Itu biasanya memang orang lain yang sering menyadari. Nah kalau seperti itu, saran saya biasanya konsultasi ya, karena kalau seperti ini mungkin selain luka di masa lalu itu kan luka ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Ada kondisi apa ya PTSD, trauma di masa lalu yang tanpa kita sadari akhirnya mengubah kita ataukah mungkin kita
sudah ada diagnosa nih mengalami gangguan kepribadian. Nah, kalau sudah seperti itu, nah itu yang bisa evaluasi atau yang bisa mengobservasi adalah dokter atau psikolog ya, ada psikiater atau psikolog atau yang profesional. Jadi kita tidak self diagnose sendiri karena apa ya, ketika kita membawa luka itu seringkali kita nggak menyadari itu, dan biasanya termanifestasi atau terwujudnya itu dalam tindakan atau emosi terhadap orang lain gitu ya. Ya, gimana Kakak Enda? Apakah sudah menjawab ya pertanyaannya? Boleh ditulis di kolom chat aja. Sambilan kita langsung aja kali dok ya ke penanya berikutnya. Ini ada yang penasaran juga gitu. Ini ada dari kakak Nindi ya. Saat ini saya merasakan tidak nyaman dengan kondisi batin dan fisik saya. Sering pusing kepala di mana tanpa sebab. Saya rasa menjadi orang bodoh di pekerjaan, padahal sebelumnya saya tidak sebodoh ini. Kerjaan kacau, susah berpikir jernih. Kadang berpikir apakah salahnya ada di saya atau bukan di lingkungan saya. Jadi inti pertanyaan adalah apakah yang dialami oleh kakak Nindi ini berlebihan gitu dok. Sehingga orang-orang itu nyebutnya baper. Seperti yang dokter bilang juga tadi, kita tuh sering dianggap lebay mungkin ya dengan kondisi yang kita alami. Oke. Oke, dari kondisi yang disebutkan itu bisa jadi sudah masuk ke dalam tahap masalah kesehatan mental, itu kondisi depresi. Kalau eh, menurut kriteria nih kondisi depresi itu bisa menyebabkan anhedonia, perasaan nggak bahagia. Biasanya kita yang ngelihat sesuatu itu menyenangkan, misalkan lihat kartun tuh kita ketawa lucu, sekarang biasa aja kayak gitu. Terus ada ngerasa badannya itu rasanya lelah aja, padahal kita udah tidur cukup, bangun tidur itu sudah cukup 8 jam, tapi kita masih dalam kondisi yang lelah, capek. Kemudian ada lagi mood kita yang turun. Kemudian sulit konsentrasi, sulit fokus di pekerjaan. Pekerjaan kita keteteran. Kemudian kita sudah malas melakukan hobi kita. Nah, itu tuh rasanya eh, bisa jadi kita sudah masuk ke dalam kondisi depresi yang membutuhkan bantuan ahli, membutuhkan bantuan profesional. Harapannya kita bisa mengevaluasi lagi, mengobservasi lagi, ini depresinya karena apa sih? Kenapa kok seperti ini? Kayak gitu. Jadi ya memang kalau orang orang lain kan tidak merasakannya apa yang kita rasakan, sehingga dengan mudah mereka akan judgement kita. Nah, kita yang lebih merasakan kalau memang kondisi kita memang berat, kondisi kita memang nggak nyaman, ya nggak apa-apa untuk konsultasi ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Ya, apakah kakak Nindi sudah menjawab ya? Mungkin bisa juga seperti saran dokter tetap ini ya, mungkin caranya itu nanti bisa ke psikolog atau psikiater juga untuk mengetahui lebih spesifik biar diulik-ulik sepertinya yang dialami itu seperti apa gitu. Nah, ternyata dok antusiasnya tinggi banget nih, banyak banget yang resen juga. Kita tambah 2 pertanyaan lagi dok ya. Ya, 2 pertanyaan lagi aja. Di sini ada kakak Nana. Kakak Nana boleh silakan langsung bertanya. Operator dibantu unmute dulu. Pada antusias banget dengan materi dari Dr. Ayu. Apakah Kak Nana sudah bisa untuk bertanya secara langsung? Oke, kalau belum bisa kita next ke yang selanjutnya aja ya. Kakak Rizky dulu. Ada Kakak Rizky Amelia. Boleh dibantu unmute, operator? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok bertanya agak panjang, maaf ya dok. Oke, apa yang bisa saya Nah, di mana ada kisah dari pengalaman seseorang, kisah nyata dok, di mana ada seorang anak yang sudah berumur kurang lebih 24 tahun, dia merasa sudah berusaha berbuat baik kepada orang tuanya, tetapi ternyata ada aja hal yang malah membuat orang tuanya itu merasa kecewa atau marah.
Nah, sedangkan tentu anak tersebut ingin sekali melihat orang tuanya senang terus, tapi kenyataannya berbeda. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak ini langsung menangis dan mengadu ke Allah, ngerasa bahwa keberadaannya itu nggak memberikan kebahagiaan gitu untuk orang tuanya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, kalau boleh tahu, saran dari dokter seperti apa? Terima kasih. Oke. Ini berarti kalau usia 24 tahun berarti komunikasi oke ya, sudah nggak ada masalah ya. Oke. Oke. Kalau saran saya adalah membuka pola komunikasi ke orang tua. Nah, kita bukan berarti mengkonfrontasi orang tua. Kenapa sih kok sikapnya orang tua seperti itu? Enggak. Tapi kita menanyakan. Terkadang kita ini persepsi kita, mereka nggak sayang sama kita, mereka perlakuannya beda. Kita tidak tahu nih sudut pandang dari orang tua, POV-nya orang tua. Kalau anak zaman sekarang bilangnya POV ya, point of view ya, point of view-nya orang tua. Apakah mungkin ada alasan khusus orang tua itu memperlakukan kita seperti itu? Oh, karena kamu mungkin anak pertama, kamu itu lebih hebat. Orang tua itu menganggap dia itu paling hebat, sehingga mungkin nge-push-nya atau memecutnya itu lebih keras dibandingkan saudara-saudara yang lain. Nah, kalau misalnya saya itu komunikasi dengan orang tua, tanyakan. Ketika kita sudah menanyakan, oke, jawabannya apa, itu biasanya kita akan lebih, oh ternyata sudut pandang orang tuaku seperti itu. Oke, oke, itu bisa hal pertama. Yang kedua adalah kemungkinan lagi ada yang bilang keluarga atau orang tua mungkin toksik ya. Ya, itu kan hal yang nggak kita bisa ubah atau nggak bisa kita rubah. Maka yang bisa kita rubah adalah persepsi kita sendiri. Cara berpikir kita, cara berperilaku kita dalam arti berpikir, ya gimana ya, memang ini adalah bagian yang harus aku terima. Keluargaku memang seperti ini. Otomatis kita yang membuat motivasi diri kita untuk lebih baik lagi. Kadang kan kita berusaha membahagiakan, tapi mungkin kalau orang tua yang dalam tanda kutip toksik itu, nggak akan ngerasa kurang terus, ya sudah kita nggak akan bisa untuk memuaskan juga. Yang terpenting adalah bagaimana kita tadi membuat batasan, ya kan, boundaries ya, kita ketika kita berdampingan dengan luka ya, kalau ada hal yang tidak nyaman untuk aku, tidak aku terima. Tapi kalau memang ini masukan untuk aku jadi lebih baik, ya oke, terima kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah komunikasi dua arah. Karena eh, ketika kita membuka komunikasi kita kepada orang tua, maka kita akan tahu apa yang dipikirkan orang tua, apa yang diharapkan orang tua itu apa sih gitu. Seringkali kan kita hanya memandang dari sudut pandang kita bahwa kita diperlakukan tidak adil. Alhamdulillah sangat menjawab. Terima kasih, Dok. Oke. Oke. Nah, tadi ternyata Kakak Nana nggak ngeh ya kalau Kak Mina. Kak Mina yang ingin bertanya secara langsung gitu, yang raise hand. Mohon maaf Kak Mina, ya silakan. Oke. Selamat malam dok, mau tanya. Iya, selamat malam. Ya, sebenarnya perbedaannya kita tuh harus konsul ke psikolog sama ke psikiater tuh apa? Maksudnya kayak kapan kita ke psikolog, kapan kita ke psikiater, yang bikin bedain tuh apa? Dan kan ada yang online, ada yang offline gitu ya. Maksudnya apakah akan ada perbedaan? Maksudnya kayak apakah ada stage tertentu yang kita tuh sebenarnya harus tatap muka atau sebenarnya nggak masalah nih online juga gitu. Lebih ke kalau pertama pilih yang mana gitu. Oke. Jadi kalau perbedaannya dulu dari sisi profesi ya, kalau psikolog ini basicnya bukan seorang dokter. Jadi ketika dia membutuhkan mungkin obat atau tadi kan saya sampaikan tadi bahwa memang kalau kita berbicara luka ini ada fungsi otak yang juga terganggu. Nah, kalau kita ke psikiater itu kita bisa mendapatkan resep obat yang membantu untuk pemulihan luka lebih cepat. Nah, sedangkan kalau psikolog ketika dianggap bahwa ini nanti memerlukan obat oleh seorang psikolog, dia biasanya akan merefer atau merujuk kepada psikiater.
Tuh. Kemudian kalau kapan sih kita online, kapan kita offline gitu. Kalau biasanya beberapa pasien dia itu merasa bahwa dok saya itu nggak tahu apa yang harus saya sampaikan ke psikiater atau ke psikolog, makanya saya lebih nyaman untuk chat seperti ini, atau saya malu dok. Itu biasanya beberapa alasan mereka tidak mau tatap muka secara langsung. Nah, kalau tidak mau tatap muka secara langsung tidak apa-apa dilakukan online. Biasanya pada saat via online itu kalau saya sebagai psikiater itu akan mereview nih kondisinya dia. Kalau dirasa kondisinya ini memang dia butuh ketemu psikiater langsung, saya akan menyarankan kamu harus bertemu psikiater secara langsung. Karena kalau kamu kondisi seperti ini, nggak akan optimal kamu mau apa secara online. Jadi gitu apa tergantung individu ya, tergantung personal masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan, oh ya nanti kalau kondisi seperti ini orang harus offline kayak gitu. Enggak. Selama masih dia bisa online, oke kita online. Tapi kalau misalkan ada kerasa nih kondisi seperti ini, misalkan depresi berat, dengan dia itu sudah ada suara-suara atau halusinasi yang mengajak dia untuk ayo mati aja. Nah itu nggak akan optimal jika online, maka harus offline. Gitu. Itu salah satu contoh. Oke, apakah sudah cukup menjawab? Oke, mungkin aku nanya terakhir memastikan aja gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk pertama kita coba dulu online dulu, apa namanya? Yang penting konsul dulu gitu ya. Baru nanti feedback dari psikolog atau psikiaternya kayak butuh atau mungkin butuh ke psikiater atau mungkin butuh offline, tergantung dari hasil review Betul. pertamanya gitu kali ya dok Betul. ya. Oke. Yang penting adalah mencari bantuan dulu, karena beberapa pasien banyak sekali sih sebenarnya pasien yang konsultasi online tuh karena pertama saya itu malu dok, atau saya pernah datang ke psikiater dok tapi dijudge sehingga saya lebih nyaman konsultasi online. Biasanya alasannya itu yang disampaikan oleh beberapa pasien itu. Oke, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Ya, sudah cukup ya Kak Mina ya, sudah cukup jelas untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Dr. Ayu atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dok ya, sekaligus pertanyaan penutup dari sesi tanya jawab ini dari saya sendiri. Singkat aja, gimana sih caranya dok kita itu bisa menjalin hubungan baru, entah pertemanan atau mungkin percintaan, tanpa kita tuh terbawa oleh trauma atau luka dari masa lalu gitu dok. Oke. Itu saja. Yang pertama adalah kita memahami dulu ya kondisi luka trauma masa lalu yang kita bawa ini apa gitu. Ketika kita tahu nih trauma kita, jadi istilahnya luka itu kan biasanya kan unconscious di alam bawah sadar. Maka ketika kita tahu, ketika kita sadar bahwa oh luka ini aku terluka karena aku pernah melihat perselingkuhan orang tuaku, kedua orang tuaku. Nah, kita naikkan ke atas dengan sadar itu kita membawa ke conscious, ke sadar. Jadi ketika dari alam bawah sadar kita bawa ke sadar, harapannya kita bisa emosi kita yang kita rasakan ini apa? Aku marah kepada kedua orang tuaku. Oke. Kalau aku marah kepada kedua orang tuaku, maka ketika aku mempunyai hubungan selanjutnya aku akan menjaga nih ya aku tidak selingkuh, aku berkomitmen bersama pasanganku tentunya oh tidak selingkuh. Jadi ya itu tadi memang kita harus menyadari dulu luka apa sih sebenarnya yang kita rasakan, kita alami. Gitu. Emosi apa yang kita rasakan pada saat itu. Ketika kita sudah tahu emosi kita, oke kita bisa merubah cara pola pikir kita. Kenapa ya kok oh ini melakukan perselingkuhan, orang tua melakukan perselingkuhan, ibuku berselingkuh dari ayahku, ini kenapa ya? Nah, dengan cara merubah cara pola pikir kita, harapannya kita bisa dengan sadar membawa luka ini tanpa kita menjadi lebih sensitif atau lebih emosional. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi kita harus lebih paham ya why dari luka itu sendiri gitu, trauma itu sendiri. Nah, pertanyaan tadi sekaligus sebagai pertanyaan penutup ya, mengingat waktu kita yang terbatas juga, sesi tanya jawab ini dengan pertanyaan terakhir tadi, dan
untuk yang belum terjawab nih, masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Itu nggak perlu khawatir, bunda-bunda atau kakak-kakak sekalian, karena bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lewat WhatsApp gitu. Jadi akan dibantu oleh tim kami juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Karena ini antusiasmenya tinggi, jadi pertanyaan banyak dengan waktu yang terbatas. Nah, selain itu, reminder juga kalau untuk tidak lupa mengisi kehadiran gitu. Jadi nanti akan dikirimkan, mungkin sudah dikirimkan ya, untuk link Google Form absensi. Jadi nanti untuk pengiriman rekaman akan berdasarkan pada link G-Form tersebut. Mungkin bisa dibantu oleh kakak admin dan operator ya untuk dikirimkan. Kalau memang terkendala, nanti bisa dibantu juga lewat grup WhatsApp. Sudah dikirimkan. Bisa dicek ya, bisa di input sekarang juga, diisi sekarang juga untuk linknya. Oke, sebelum kita tutup acara ini, mungkin nanti di akhir bakal ada sesi ini juga, video singkat aja, video singkat pemutaran dari klaim voucher tadi. Jadi untuk teman-teman mungkin jangan live dulu, dan kita bisa dokumentasi juga. Nah, alhamdulillah luar biasa ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Dr. Ayu Putri Nuzulia SPKJ yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada webinar malam hari ini. Dan juga kepada bunda-bunda, kakak-kakak yang sudah aktif berpartisipasi, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini kita belajar bahwa luka itu memang tidak harus menjadi beban selamanya. Dengan bersahabat dengan luka, kita bisa pulih tanpa derita. Nah, semoga apa yang kita dengar bisa jadi pengingat bahwa luka itu bukan akhir, tapi bisa jadi jalanan awal untuk pulih. Oke. Nah, boleh juga kita kirim applause ya untuk Dr. Ayu dengan sama-sama mungkin reaction applause atau di kolom chat ya bisa ditulis. Terima kasih kepada Dr. Ayu sudah bersedia menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa menyembuhkan lukanya, menerima luka yang selama ini dipendam. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat berdamai dengan luka itu adalah awal dari pulih. Sekian untuk webinar pada malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.